Cover majalah Hidayah. Majalah Hidayah yang terbit di Indonesia sejak 2001 terkenal karena covernya yang menyeramkan. Cover ini menampilkan banyak ilustrasi mengerikan seperti tubuh bernanah, janin yang hilang, jenazah menempel di keranda, dan lain-lain. Ilustratornya, Suryadi, mengerjakan setiap gambar dengan mendalami cerita sebelum menuangkannya di atas kertas. Setiap edisi dikatakan menampilkan kisah nyata, baik tentang husnul khotimah, yaitu akhir hidup baik, maupun su'ul khotimah, yaitu akhir hidup tragis bagi pendosa, yang kemudian diolah menjadi rubrik kisah nyata. Kisah-kisah ini awalnya diambil dari Hidayah Malaysia, kemudian diperkuat dengan investigasi lapangan oleh tim redaksi. Kisah Su'ul Khotimah yang disajikan dengan ilustrasi grafis membuat banyak anak-anak Indonesia dahulu merasa takut dan mimpi buruk karena ilustrasi beserta kisah yang sangat mengerikan. Video Cari Perbedaan. Video Cari Perbedaan merupakan video jumpscare yang memiliki banyak versi. Versi paling populer adalah video berjudul Zoeken yang menampilkan cari perbedaan di antara kedua gambar gunung, yang dimana saat orang fokus untuk mencari perbedaan, pada detik ke-19 muncul hantu Sule berwarna merah dengan taring dan mata mengerikan yang digerakkan maju mundur beserta suara teriakan yang keras. Lalu juga ada versi video yang menampilkan cari perbedaan di antara kedua gambar Upin Ipin, yang mana pada detik ke-46 akan muncul jumpscare hantu dari The Exorcist. Ada juga versi video cari perbedaan antara kedua gambar pria, di mana muncul jumpscare yang sama seperti Upin Ipin. Truk kayu Final Destination. Adegan truk kayu di film Final Destination 2 menampilkan kecelakaan beruntun di Route 23, White Plains, New York. Dalam ceritanya, Kimberly Corman mendapat firasat tentang kecelakaan besar yang dipicu oleh truk pengangkut gelondongan kayu, di mana rantai pengikat kayu terlepas, gelondongan jatuh ke jalan tol, memantul lalu menghantam mobil-mobil di belakangnya. Salah satu batang kayu menembus kaca depan mobil polisi dan menewaskan pengemudinya. Kendaraan lain terguling, meledak, dan saling bertabrakan dalam reaksi berantai yang cepat dan juga brutal. Adegan ini dibuat detail dengan suara benturan keras, pecahan kaca, dan tubuh yang terlempar sehingga terasa nyata. Bagi banyak anak dan remaja Indonesia yang menonton film ini di era 2000-an melalui DVD atau televisi, adegan tersebut jelas menempel kuat di ingatannya, di mana gelondongan kayu besar yang meluncur bebas di jalan raya menciptakan ketakutan tersendiri terhadap truk pengangkut kayu. Ketika dewasa dan berkendara di jalan, sebagian dari mereka mengaku cemas dan takut jika berada di belakang truk serupa. Suara hantu di lagu Peter Pan. Di internet viral sebuah isu bahwa di lagu Ku Katakan Dengan Indah milik Peter Pan ada suara perempuan misterius, di mana pada bagian menit ke-442 sampai 452 terdengar potongan lirik Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi yang dinyanyikan oleh perempuan misterius. Dikatakan juga bahwa lagu tersebut direkam di studio yang pernah digunakan oleh almarhumah Nika Ardila dan juga muncul dugaan bahwa suara itu miliknya. Namun sejumlah musisi atau pendengar lain menyatakan bahwa bagian tersebut hanyalah teknik layering backing vokal. Menurut Ariel Peter Pan, ia menjelaskan bahwa suara perempuan misterius memang pernah ditemukan, tetapi bukan di lagu Ku Katakan Dengan Indah, justru muncul di lagu Di Atas Normal. Tepatnya pada bagian ref, terdapat suara perempuan yang terdengar lembut. Dari penjelasan Ariel sendiri, belum diketahui itu suara siapa. Bayi memakan usus ibunya. Dulu pernah ada informasi tentang bayi di India yang dikabarkan dikandung selama 11 bulan, memakan usus ibunya, menggigit perawat hingga meninggal, serta harus disuntik 17 kali yang sempat viral di media sosial Indonesia. Narasi tersebut disertai video bayi berkulit kuning pecah-pecah, bermata merah, dan bermulut lebar. Narasi itu menyebut berat bayi mencapai 8 kg, lalu naik menjadi 13 kg dalam 3 jam, serta dikaitkan dengan sebuah peringatan tertentu. Namun informasi itu adalah hoax, karena bayi tersebut adalah penderita kondisi genetik langka bernama Harlequin ichthyosis. Berdasarkan penjelasan dari Genetic and Rare Disease Information Center, kelainan ini terjadi sekitar 1 dari 500.000 kelahiran. Bayi terlahir dengan kulit sangat tebal, kering, dan retak-retak akibat gangguan pada gen ABCA12 yang berperan dalam pembentukan protein pelindung kulit. Reality adalah acara reality show yang tayang di Trans TV sejak 1 Juni 2009 hingga 29 Juli 2011, di mana dulu ini merupakan acara yang cukup seram untuk ditonton. Program ini dibawakan oleh Erwin Raja dan berdurasi 1 jam. Konsep acaranya adalah membantu seseorang yang dianggap tersesat atau meninggalkan ibadah dengan tujuan menyadarkannya melalui keluarga, pesantren, atau tempat rehabilitasi. Formatnya tidak menggunakan host, melainkan fokus pada proses menemukan target dan interaksi langsung untuk mengubah perilaku mereka. Yang membuat religi menonjol adalah unsur mistis yang ditonjolkan dalam setiap episodenya, termasuk musik seram, adegan orang kesurupan, munculnya penampakan, dan kejadian di luar nalar lainnya, seperti siang yang tiba-tiba dengan cepat berubah menjadi malam. Sekarang video
dari acara ini agak sulit untuk ditemukan dan hanya ditemukan beberapa episode saja di YouTube. Hantu Michael Jackson. Video berjudul Proof of Michael Jackson Ghost muncul di YouTube pada 7 Juli 2009. Video ini diunggah oleh channel bernama Amnesia Fish tidak lama setelah kematian penyanyi terkenal Michael Jackson pada tahun yang sama. Isi videonya memanfaatkan potongan siaran televisi dari program Larry King Live yang saat itu melakukan liputan langsung di Neverland Ranch, rumah milik Michael Jackson. Di awal video muncul teks yang menjelaskan bahwa rekaman tersebut diduga memperlihatkan hantu Michael Jackson. Teks itu juga menyebut bahwa para teknisi audio berhasil mengekstrak lapisan suara tambahan dari rekaman asli dan meminta penonton mendengarkannya dengan seksama. Setelah itu kamera terlihat berjalan menyusuri lorong panjang di dalam rumah tersebut. Suasana awalnya dibuat tenang dan perlahan menegangkan. Di ujung lorong tampak bayangan gelap yang bergerak seolah-olah ada sosok misterius yang lewat. Kameramen dalam video tidak menunjukkan reaksi apapun sehingga penonton diarahkan untuk memperhatikan bayangan tersebut. Lalu tanpa adanya peringatan, tiba-tiba muncul gambar Michael Jackson versi zombie yang diambil dari video musik Thriller. Wajah itu muncul sangat dekat ke layar sambil disertai jeritan keras. Setelah itu layar berubah hitam dengan tulisan penghormatan singkat kepada Michael Jackson. Mr. Gepeng. Legenda Mr. Gepeng merupakan salah satu cerita urban legend yang sangat populer di Indonesia sejak era 1990-an. Sosok Mr. Gepeng digambarkan sebagai arwah pria yang tubuhnya menjadi rata atau gepeng akibat kematian tragis seperti terjepit lift atau tertabrak kendaraan. Kisah ini paling sering dikaitkan dengan kota Surabaya, meskipun ceritanya menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Versi cerita yang paling terkenal menyebut bahwa Mr. Gepeng bisa dipanggil melalui telepon umum. Pada masa itu, telepon umum masih banyak tersedia di pinggir jalan atau di tempat umum. Ritual yang sering dilakukan adalah menekan angka 7 sebanyak 7 kali. Setelah panggilan dilakukan, konon seseorang akan menjawab dan menanyakan nama penelepon. Cerita selanjutnya menyebut bahwa orang yang melakukan panggilan akan dihantui oleh sosok tersebut. Selain ritual telepon, ada juga cerita yang menyebut Mr. Gepeng muncul di toilet sekolah atau di dalam lift gedung. Tempat-tempat tersebut digambarkan sebagai lokasi yang gelap, sempit, dan sepi, sehingga menambah kesan mengerikan dalam cerita yang beredar. Banyak siswa sekolah yang percaya bahwa hantu ini dapat muncul tiba-tiba di kamar mandi atau mengikuti seseorang ketika berada sendirian. Di beberapa sekolah bahkan muncul larangan membicarakan Mr. Gepeng karena dianggap membuat murid-murid ketakutan dan mengganggu kegiatan belajar. Malaikat di atas Ka'bah. Video Malaikat di atas Ka'bah pertama kali diunggah di YouTube sekitar tahun 2010, di mana narasinya menyatakan bahwa video ini diambil pada tahun 2008 dan menjadi salah satu bukti tanda kebesaran Allah. Dalam video yang diiringi bacaan Al-Quran, perekam yang pada awalnya ingin merekam Ka'bah tiba-tiba tidak sengaja merekam sosok kilatan putih yang diduga malaikat yang terbang di atas Ka'bah. Lalu setelahnya terlihat malaikat tersebut sempat berdiri di atas Ka'bah dengan membentangkan sayapnya. Video tersebut sempat viral pada masanya dan dipercayai oleh banyak orang. Namun ada yang beranggapan bahwa cahaya tersebut hanyalah sebuah pantulan atau refleksi cahaya saja. Hantu kolor hijau di Bekasi. Pada awal tahun 2000-an, masyarakat di wilayah Jabodetabek sempat dibuat resah oleh cerita tentang sosok yang dikenal sebagai kolor hijau. Kisah ini mulai ramai dibicarakan sekitar Oktober 2003 setelah sebuah kejadian pemerkosaan dilaporkan di Desa Cijengkol, Kecamatan Setu. Dalam peristiwa tersebut, diketahui ada seorang wanita yang diperkosa oleh sosok misterius yang mengenakan celana dalam berwarna hijau di depan putranya yang berumur 2 tahun beserta mertua perempuannya. Sosok misterius itu pun dikenal sebagai kolor hijau yang digambarkan sebagai pria bertubuh besar, berbulu lebat, dan hanya mengenakan kolor hijau. Di mana dalam cerita yang beredar, ia mampu masuk ke rumah pada malam hari dan menyerang perempuan yang sedang tertidur. Ia juga memiliki kemampuan menghilang dan berpindah tempat dengan cepat. Isu ini pun membuat warga di berbagai wilayah seperti Jakarta, Depok, dan Bekasi memperketat keamanan lingkungan dengan mengadakan ronda malam. Beberapa warga juga memasang benda-benda khusus di depan rumah seperti bambu kuning dan daun kelor yang dipercaya dapat menangkal kehadiran makhluk tersebut. Pada masa itu, benda-benda ini bahkan menjadi sulit ditemukan karena banyak orang yang mencarinya.